Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Haidar Channel 29, channel religi edukasi. Kali ini Haidar Channel 29 akan membagikan biografi dan kisah Kiai Ahmad Sirot Panularan Surakarta. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Kiai Ahmad Sirot Umar Panularan Surakarta. Nama Kiai Ahmad Sirot atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Sirot merupakan seorang ulama besar di Solo. Kiai Ahmad Sirot selanjutnya ditulis Mbah Sirot. Oleh banyak kalangan diyakini sebagai seorang waliullah dengan berbagai karomah yang dimilikinya. Bagi masyarakat Solo dan sekitarnya, Mbah Sirot dikenal sebagai salah seorang ulama yang arif, soleh, dan mempunyai karisma. Seperti yang dikatakan Mustafa yang pernah nyantri kepada Mbah Sirot, mengatakan bahwa Mbah Sirot dikenalnya sebagai sosok yang qanaah, serta beliau adalah seorang yang sangat penyabar. Mbah Sirot mempunyai nama lengkap Ahmad Sirot Umar, putra dari Kiai Umar atau dikenal dengan nama Imam Puro yang dimakamkan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Kiai Imam Puro memiliki garis keturunan dengan Sunan Hasan Munati, aman dari Raja Kesultanan Demak Bintoro, yakni Raden Patah. Sunan Hasan Munati sendiri ditugaskan oleh Raden Patah ke desa Nyatnyono untuk mengislamkan daerah lereng Gunung Merbabu bagian utara. Mbah Sirot mempunyai beberapa saudara, diantaranya adalah Kiai Khalil yang bermukim di Kauman Surakarta dan Kiai Juwaidi yang tinggal di Dengaran, Kabupaten Semarang. Secara fisik, penampilan Mbah Sirot cukup mudah untuk dikenali, sebab dalam sehari-hari maupun saat berpergian jauh, sering berpakaian khas dengan memakai ikat, berbaju putih, bersarung wulung, dan memakai gamparan tinggi. Model pakaian ini agak mirip dengan pakaian yang dikenakan para ulama lain di lingkup Keraton Surakarta pada waktu itu. Tidak hanya kekhasan dalam berpakaian semata, Mbah Sirot juga dikenal sebagai seorang ulama yang alim, bijaksana, dan karismatik. Setiap ucapannya konon memiliki sejumlah sasmita atau isyarat. Bahkan di wilayah Solo dan sekitarnya banyak yang menyebutnya sebagai seorang waliullah dengan ilmu dan beberapa karomah yang dimilikinya. Diceritakan pula bahwa Mbah Sirot dulu sering memakai tongkat ketika sedang berjalan dan suka memakai alas kaki berupa teklek. Menurut penuturan Maman yang berumur 70 tahun, dengan wasilah tongkatnya inilah Mbah Sirot bisa mengusir banjir yang akan masuk ke wilayah Panularan. Selain itu, apa yang menjadi ucapan atau dawuh Mbah Sirot selalu menjadi kenyataan atau istilah Jawanya sabdo jadi. Waktu masih muda, Mbah Sirot berguru kepada beberapa ulama besar di Jawa. Sirot muda pernah berguru kepada Kiai Fahri di pesantren Mangunsari yang berada di Nganjuk, Jawa Timur. Selain itu, juga pernah menimba ilmu kepada Kiai Dimyati At-Tirmizi di pesantren Termas yang berlokasi di Pacitan, Jawa Timur. Terakhir, Sirot muda berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang, Jawa Tengah. Masa hidup, Mbah Sirot mendirikan sebuah pesantren di Jalan Hongkowongso nomor 57, Kelurahan Panularan, Kecamatan Nawayan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di atas tanah seluas 200 meter persegi. Kitab yang diajarkannya selain Al-Quran dan Hadis adalah Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Suratul Bahiyah, dan Fathul Qorib. Pesantren ini dibangun Mbah Sirot. Pada awalnya hanya sebuah gegek atau bangunan dari bambu. Pada awal mula didirikan, pesantren As-Sirot sangatlah ramai. Begitu pula dengan lingkungan di sekitar pesantren. Sebab selain karena ketokohan Kiai Sirot, di sekitarnya juga terdapat berbagai lembaga pendidikan yang terkenal seperti pesantren Jamsaren Surakarta, Al-Islam, Mambaul Ulum, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah Mbah Sirot wafat pada tahun 1961, pesantren diasuh oleh Kiai Soimuri. Pesantren As-Sirot ini berkembang ketika diasuh oleh Kiai Mubin Soimuri, anak dari Kiai Soimuri. Bangunan pesantren dibangun 4 tingkat dengan ciri khas warna hijau.
Lambat laun jumlah santri pun bertambah banyak. Bahkan Kiai Mubin mencukupi kebutuhan para santri mulai dari makanan, pakaian, dan lain-lain. Kiai Mubin yang pernah menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Surakarta periode 2003-2008 mengasuh pesantren As-Sirat hingga akhirnya wafat pada tahun 2007 Masehi. Pasca wafatnya Kiai Mubin inilah satu persatu santri yang lulus meninggalkan pesantren dan akhirnya pesantren menjadi sepi hingga sekarang. Thohir Saimuri, cucu dari Mbah Sirat, menjelaskan, kakeknya dikenal banyak orang karena sosoknya yang inklusif dan pendekatannya dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang humanis. Mbah Sirat juga dikenal khalayak sebagai seorang guru Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Setiap hari, Mbah Sirat senantiasa istiqomah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dan sholat sunnah rawatib yang selalu dijalankannya secara lengkap. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Saat masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda, Mbah Sirat juga ikut berjuang dalam kelompok Barisan Kiai. Barisan Kiai yang dibentuk pada akhir tahun 1945 ini berisi para kiai sepuh, yang diharapkan nasihat-nasihatnya dalam peperangan juga untuk membakar semangat para pejuang. Beberapa dari mereka juga ada yang memanggul senjata, ikut berperang di front terdepan. Ulama lain yang tergabung dalam barisan kiai ini antara lain Kiai Raden Muhammad Adnan, Kiai Abdurrahman, Kiai Ma'ruf Mangunwiyoto, Kiai Abdul Karim Tasrif, Kiai Martaipuro, dan Kiai Amir Bohar. Sebagai salah satu anggota barisan kiai, Mbah Sirat seringkali didatangkan di hadapan para pejuang Laskar Hizbullah untuk memberikan pengarahan dan pengembelingan baik jasmani maupun rohani. Dalam buku mengenang jejak Kiai Ahmad Sirat Solo, disebutkan bahwa Abdullah Adnan, veteran pejuang kemerdekaan Indonesia ex-Laskar Hizbullah dan pasukan Lawa-Lawa, mengatakan pernah suatu ketika ia dan pasukan lainnya yang tergabung dalam Hizbullah berkumpul di Bagalon, Surakarta. Ketika itu tentara Belanda sudah mulai memasuki kota Solo untuk mengadakan agresi militer kedua pada tahun 1948. Saat itulah Mbah Sirat bersama anggota barisan kiai mengadakan inspeksi kepada pasukan Hizbullah yang berjumlah sekitar 50 orang. Tiba-tiba seorang anggota Hizbullah bernama Hayun yang berumur 25 tahun didekati lalu dipeluknya seraya berucap Ahlul Jannah, Ahlul Jannah. Tak lama kemudian tentara Belanda datang dengan sejumlah pasukan tank melewati Pasar Kembang ke arah selatan. Hayun maju dengan beraninya sendirian sambil membawa granat nanas. Lalu dicabutnya dan melompat sambil melempar granat itu ke arah tank. Ketika tank meledak, terbakarlah tentara Belanda yang berada di dalam tank, juga termasuk Hayun, di pelempar granat tersebut. Peletak dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. Mbah Sirat termasuk sebagai perintis Nahdlatul Ulama atau NU di kota Surakarta. Mbah Sirat bersama Kiai Mawardi tercatat pernah mengikuti kongres pertama NU yang diadakan pada bulan Rabiul Awal 1345 Hijriah atau 21 sampai 23 September 1926 Masehi di kota Surabaya. Ketika itu Mbah Sirat dan Kiai Mawardi datang sebagai utusan golongan ulama muda dari kota Surakarta. Selain itu, tidak banyak yang dapat diceritakan dari kisah perjuangan Mbah Sirat bersama NU, mengingat keterbatasan data dan narasumber. Tetapi, melalui fakta yang ditemukan pada catatan dari kongres ke kongres, Muktamar Nahdlatul Ulama tersebut, menurut Haji Najmuddin mengatakan bahwa pertama, sosok Mbah Sirat merupakan salah satu tokoh generasi pertama yang ikut mendirikan NU di lingkup daerah Karsidenan Surakarta, khususnya di kota Solo. Kedua, ini berarti NU di kota Solo juga sudah ada sejak tahun 1926. Tahun awalnya berdirinya NU, meski baru dalam lingkup kecil. Sampai sekarang, kota Solo sebagai sebuah kota pergerakan yang terdapat berbagai macam aliran ideologi,
Keberadaan NU di daerah itu tentu menjadi pilihan warna dan wadah tersendiri bagi para kaum santri dan kaum muslimin. Perjuangan Mbah Sirot bersama NU kemudian diteruskan oleh anak keturunannya hingga sekarang. Semisal putranya yang bernama Kiai Haji Soemuri yang wafat pada tahun 1983 pernah menjadi Rais Suriah PCNU Boyolali. Kemudian dilanjutkan oleh para cucunya antara lain Nyai Hajah Basiroh Soemuri, Ketua PPI PPNU periode kedua. Kiai Haji Mubin Soemuri, Ketua PCNU Surakarta, wafat tahun 2007. Kiai Haji Tamam Soemuri, Rais Suriah PCNU Boyolali, yang wafat pada tahun 2014. Kiai Haji Makin Soemuri, pengasuh pesantren Putri Rodotu Tolibin, Leteh Kembang, dan lain sebagainya. Dalam keterangan yang tertera di batu nisannya, Mbah Sirot wafat pada hari Senin Pahing pada tanggal 27 Muharram 1381 Hijriah atau 10 Juni 1961 Masehi. Jenazahnya dikebumikan di tempat pemakaman umum Makam Haji Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kisah ini diambil dari beberapa sumber dan kami rangkum menjadi satu dalam sebuah narasi video. Terima kasih atas view-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.